Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pemilih. Pada hari ini kita akan melakukan wawancara dengan narasumber kita yang sangat berpengalaman di bidang kepemiluan, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu, Bapak C.P. Abdul Husen, SPD MM. Selamat datang Pak Ketua. Ya, terima kasih. Selamat datang, selamat siang. Gimana kabarnya Pak Ketua? Alhamdulillah nih lumayan nih waktu jam-jam rawan kayak gini nih. Tapi badan sehat alhamdulillah. Itu yang Ya, Pak ya. iya. Syukurlah. Ini Pak, sebelum kita memulai, bisa Bapak memperkenalkan dulu diri Bapak, maksudnya Bapak memulai karir kepemiluan kapan gitu kan, atau punya keluarga seperti apa? Silakan disampaikan Pak kepada pemirsa, karena pemirsa mungkin juga ingin tahu. Oke, baik. Teman pemilih semua, nama saya C.P. Abdul Husen. Di kepemiluan ini saya mulai bergabung itu di 2003 di KPPS ya. 2003 udah di KPPS, 2004 di KPPS juga, 2008 di PPS. Di 2013 2014 juga masih di relawan kepengawasan. Di 2019 barulah masuk ke KPU Kabupaten Rokan Hulu sampai hari ini alhamdulillah. Jadi kita berkecimpung di bidang kepemiluan ini bukan begitu tiba-tiba langsung kabupaten. Kita memang betul-betul dari bawah, dari KPPS, bahkan gitu berkali-kali KPPS, 2 kali pilgub, 2 kali pilbub, 3 kali pemilu kan. Nah itu kita ikut di KPPS dan PPS, tepatnya di Kecamatan Rokan Patkoto, Desa Rokan Timur. Nah itu kalau untuk keluarga, ya alhamdulillah keluarga itu tinggal di Air Panas, Desa Air Panas, Kecamatan Pandalian Patkoto. Bukan penyelenggara, kalau keluarga ngajar saja begitu, orang rumah. Anak-anak alhamdulillah 1 udah selesai kuliah, tinggal mungkin tak kemana lagi ke depan, yang 3-nya masih di 2 masih di pondok pesantren, 1 masih di sekolah dasar. Jadi istri ada yang di sini ada 1, itu anak ada 4 ya. Begitu. Baik Pak. Berkaca kita dari pemilu 2024 kemarin kan sangat banyak tuh Pak kegiatan di KPU seluruh Indonesia. Yang kita rasakannya terutama di KPU Kabupaten Rokan Hulu sangat sibuk dengan tahapan yang beririsan. Namun di saat-saat sekarang ini berseliweran informasi yang kami rasa perlu kita sampaikan kepada teman-teman pemilih, bahwa pasca pemilu KPU itu masih ada kegiatan. Jadi bisa enggak Bapak sampaikan seperti apa kegiatan di KPU ini pasca pelaksanaan pemilu 2024? Baik, jadi apa sih kegiatan KPU? Apa yang dilakukan oleh KPU itu setelah pemilu dan pilkada? Baik, teman pemilih semua, sahabat pemilih semua yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, perlu diketahui bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU itu ada 2. Yang pertama kegiatan tahapan dan yang kedua kegiatan non tahapan. Di mana tahapan itu dilaksanakan ketika ada menjelang kegiatan-kegiatan pelaksanaan pilkada dan pemilu dan pilkada. Tahapan pemilu dilaksanakan sebagaimana Undang-Undang 7 kan 22 bulan sebelum hari H dilaksanakan. Begitu juga tahapan pilkada dilaksanakan sekurang-kurangnya juga sekitar 10 sampai 12 bulan sebelum sebelum hari H itu dilaksanakan. Jadi itu kegiatan-kegiatan tahapan, dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan sampai kepada sengketa di Mahkamah Konstitusi sampai terakhir kepada penetapan calon terpilih dan penetapan kepala daerah terpilih dengan dikeluarkannya ketetapan KPU itu ya. Itu di tahapan.
Nah, yang kedua non tahapan. Non tahapan ini ada beberapa program nasional sekarang ini yang kita laksanakan ya. Berdasarkan program nasional ada diantaranya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB ya, yang setiap triwulan kita plenokan. Terus yang keduanya ada juga pemutakhiran partai politik berkelanjutan, setiap semester kita laksanakan, dan itu di sistem informasi partai politik di Sipol ya, terkait pemutakhiran kepengurusan, letak kantornya, termasuk juga diantaranya mungkin yang keanggotaannya yang merasa dicatut dan lain-lain. Jadi itu pemutakhiran partai politik berkelanjutan. Selanjutnya ada lagi kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih. Nah, diantaranya seperti ini, kita memberikan informasi kepada para pemilih, terutama masyarakat Rokan Hulu yang belum terdaftar sebagai pemilih ya di pilkada terakhir, maka nanti kita bisa dicek di DPT-nya, ada cek DPT online itu namanya. Kalau belum terdaftar silahkan itu didaftarkan. Nah, itu kita sosialisasikan. Nah, itu ada sosialisasi pendidikan pemilih. Jadi itu yang jelas ada 3 kegiatan yang menjadi program nasional: pemutakhiran partai politik berkelanjutan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dan sosialisasi pendidikan pemilih yang secara berkelanjutan kita laksanakan hingga nanti memasuki tahapan pemilu dan pemilihan berikutnya. Jadi itu untuk kegiatan sekarang. Baik, Pak. Jadi kami tertarik di kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu, Pak. Ya. Mungkin kita pada hari ini kita akan memperdalam di kegiatan tersebut karena sangat masif sekali manfaatnya kepada masyarakat terhadap pemutakhiran data pemilih ini. Baik. Menurut Bapak, sebetulnya kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu seperti apa, Pak? Bagaimana Bapak menjelaskan PDPB itu ya? Jadi kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya, pemutakhiran data pemilih ini diamanahkan juga di Undang-Undang 7 2017 itu ada ya, tentang pemutakhiran data pemilih. Nah, terus itu baik di tahapan ataupun di non tahapan. Kalau di tahapan ada kita nanti coklit secara merata petugas kita, petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih atau PPDP itu dilaksanakan untuk mendata seluruh calon pemilih yang sudah memenuhi syarat untuk terdaftar di sebagai DPT, daftar pemilih tetap, kan begitu. Nah, di non tahapan ini pemutakhiran data pemilih juga kita laksanakan, cuman kan itu berdasarkan PKPU 1 2025 ya, itu di PKPU 2020, PKPU 1 2025 itu di situ juga dilaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, pemutakhiran yang kita laksanakan ini sumbernya dari data yang kita terima dari Kementerian Dalam Negeri. Dan yang kita mutakhirkan itu ada 2. Data yang pertama yang sebelumnya MS menjadi TMS, yang tadinya sebelumnya tidak terdaftar menjadi terdaftar. Ya, jadi yang tadinya MS menjadi TMS itu contohnya apa? Contohnya ya orang yang tadinya ada meninggal dunia, kan begitu, berarti menjadi TMS. Nah, nanti setelah kita mutakhirkan tidak terdaftar lagi di DP4 atau di DPT, di daftar pemilih tetap, yang kita mutakhirkan di Sidalih. Ada namanya melalui sistem informasi data pemilih Sidalih ya. Nah, terus ada lagi yang alih status, yang tadinya sipil berubah, daftar dia tentara, daftar polisi, maka menjadi TNI Polri. Nah, itu udah TMS lagi menjadi pemilih karena TNI Polri tidak mempunyai hak pilih di sini berdasarkan undang-undang ya. Nah, selanjutnya lagi ada juga yang pindah domisili. Nah, pindah domisili ini
kalau misalkan kemarin terdaftar di Rohul, masih berdomisili di Rokan Hulu, nah di akhir-akhir ini pasca pelaksanaan pemilu dan pilkada yang bersangkutan pindah domisili, ngurus kepindahannya ke daerah lain, ke kabupaten lain atau ke provinsi lain di seluruh Indonesia, maka itu di sini sudah kita TMS-kan sesuai pula dengan kepindahannya secara de jure, walaupun de facto-nya masih di sini, tapi de jure-nya juga diurus untuk mengurus kepindahan kepindahan domisili yang bersangkutan, gitu, pindah domisili. Begitu juga dengan narapidana yang ada di LP yang sebelumnya terdaftar, mungkin pindah juga domisilinya, sudah tidak di LP lagi, yang sebelumnya di Rokan Hulu pindah ke kabupaten lain. Nah, kan seperti itu. Itu yang kita mutakhirkan, ya. Ada beberapa yang kita mutakhirkan. Nah, itu dia. Baik. Berarti PDPB ini diplenokan secara terbuka oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu itu setiap triwulan, Pak, ya? Ya. Jadi triwulan posisi Oktober berarti kita sudah melewati triwulan 3. Ya. Jadi kemarin kapan itu, Pak, dilaksanakan pleno triwulan 3? Jadi begini, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu sebagaimana kita katakan di awal bahwa kita laksanakan di luar tahapan pemilu dan pilkada, itu kita plenokan per triwulannya. Nah, sebelum kita melaksanakan pleno tentu ada juga kita melakukan coklit terbatas. Nah, sebelumnya coklit terbatas itu terhadap data yang masuk yang kita rasa ragu, gitu. Keberadaannya, gitu kan, dari beberapa data yang masuk kita olah, atau ada beberapa data yang berbeda antara data input yang satu dengan yang lain, ada berbeda keterangan. Contoh di sini masih ada, di sini keterangannya sudah meninggal. Nah, maka kita verifikasi langsung ke lapangan melalui coklit terbatas terhadap yang disinyalir atau yang dicurigai yang bersangkutan sudah meninggal. Terus selanjutnya terhadap pemilih yang usianya di atas 100 tahun. Nah, kan begitu. Nah, setelah kita lakukan coklit terbatas, kita lakukan juga pemutakhiran on the desk, ya, by system, di sistem informasi data pemilih oleh admin dan operator Sidalik. Maka selanjutnya kita laksanakan pleno pemutakhiran data pemilih yang kita laksanakan 3 bulan sekali atau triwulan, ya. Dan sekarang udah sampai kepada triwulan 3 memasuki triwulan 4. Nah, untuk triwulan 3 TW3, ya, itu kita laksanakan kemarin di tanggal 2 Oktober 2025 ini. Sudah kita laksanakan dan itu dilaksanakan terbuka. Kita undang Bawaslu, kita undang Disduk Capil, kita undang juga peserta. Dalam hal ini partai politik, seluruh partai politik kita undang peserta dan stakeholder lainnya. Jadi begitu. Saya dapat kabar bahwa acara pleno tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi, apa itu benar? Oh iya, alhamdulillah begini, untuk pleno PDPB triwulan 3 2025 ini merupakan, ya, kehormatan bagi kita KPU Rokan Hulu, langsung dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Riau Bapak Rusidi Rusdan. Nah, ini karena memang begini, KPU Kabupaten Kota melaksanakan pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, KPU Provinsi melaksanakan monitoring, ya, melakukan monitoring terhadap kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tersebut. Nah, alhamdulillahnya yang memonitoring kegiatan PDPB ini, pleno PDPB ini untuk Rokan Hulu untuk triwulan 3 langsung dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Riau. Baik, Pak. Sejauh ini PDPB ini apakah ada kendala yang kita hadapi, baik itu dari KPU, dari pemilih, ataupun dari pihak eksternal, gitu? Sejauh ini kalau kendala yang sangat signifikan itu tidak ada, ya. Cuman ya kendala mungkin kalau kita turun ke lapangan anggaran aja nggak ada, kan itu. Itu kendalanya, gitu kan. Jadi itu, cuman kan kendala yang kita hadapi ini sebenarnya bukan kendala. Jadi begini, inilah pentingnya kita sosialisasi juga kepada
masyarakat kepada pemilih bahwa memastikan, nah ini tujuannya kan pemutahiran data pemilih ini kan untuk menjaga hak konstitusional warga negaranya gitu. Jadi pertama untuk memastikan dia terjaga hak konstitusionalnya itu dipastikan bahwa yang bersangkutan atau pemilih tersebut yang sudah memenuhi syarat dia dipastikan terdaftar di daftar pemilih tetap. Nah, itu. Kalau sekarang didaftar di SIDALI, di Sistem Informasi Data Pemilih. Karena data ini nanti yang akan dijadikan secara berkelanjutan kita mutakhirkan untuk selanjutnya itulah nanti menjadi terdaftar di DPT. Nah, begitu. Baik Pak, ada enggak wadah yang disediakan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk menerima masukan dari masyarakat? Karena di samping yang kita laksanakan sejauh ini kan kami menilai bahwa kendala tersebut terutama di dana. Jadi apakah ada wadah yang disediakan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk menampung aspirasi dari masyarakat dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini? Baik, jadi kita juga menerima masukan, kita juga menerima tanggapan dari masyarakat tentunya. Nah, untuk masukan dan tanggapan masyarakat terhadap pemutahiran data pemilih, terhadap data pemilih yang nantinya akan menjadi daftar pemilih, nih KPU Kabupaten Rokan Hulu ini ada menyediakan link dan barcode. Nah, itu link dan barcode. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti link dan barcode ini dapat diperoleh di medsos KPU Kabupaten Rokan Hulu ya, atau bisa langsung datang ke KPU juga, atau minta kontak person nanti kita sampaikan. Nah, mungkin ada di sini nanti nih, di bawah nih kontak personnya. Nah, ditunjuk di bawah, dan ini nanti barcode-nya, linknya nanti akan kita bagikan juga. Oh, enggak. Iya. Baik Pak, terima kasih. Sebelum kita akhiri podcast kita pada hari ini, ada nggak kira-kira pesan ataupun saran yang dari Bapak akan sampaikan kepada baik itu di KPU maupun kepada masyarakat terhadap pemutahiran data pemilih ini, Pak? Baik, terima kasih. Terhadap pemutahiran data pemilih ini agar betul-betul mutakhir ya di pelaksanaan pemilu dan pemilihan berikutnya, kita harapkan semua lapisan, semua elemen masyarakat itu turut berpartisipasi dalam mensukseskan pemutahiran data pemilih ini. Ini karena ini menjadi penting ya. Kenapa? Karena dari pengalaman-pengalaman yang lalu ya, ada beberapa PSU ya, pemungutan suara ulang. Dan ini bermula sebenarnya dari data pemilih. Ketika mau pelaksanaan barulah semuanya ribut masalah pemilih. Ketika di hari H barulah ribut, saya tidak terdaftar, akhirnya membawa KTP, protes. Yang tidak punya KTP, yang punya KTP belum terdaftar, akhirnya protes juga. Kawan-kawan yang di bawah kita yang kewalahan. Nah, makanya saatnya dari sekarang kita sama-sama berpartisipasi ya. Tolong dicek DPT online. Nanti ada linknya di sini ya, dicek DPT online. Nah, itu kalau belum terdaftar silahkan didaftarkan melalui barcode yang nanti kita sampaikan. Nah, di situ untuk apa gunanya? Agar yang belum terdaftar itu bisa didaftarkan di sistem informasi data pemilih. Begitu juga kepada seluruh peserta partai politik. Udah kami himbau juga berkali-kali itu, apabila ada konstituennya yang belum terdaftar, silahkan didaftarkan. Bisa langsung datang ke kantor KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan membawa KTP ya, dengan membawa KTP elektronik yang KTP-nya KTP Rokan Hulu, bukan KTP luar Rokan Hulu ya, udah KTP Rokan Hulu. Nah, bisa juga daftarnya melalui barcode tadi, link yang akan disediakan, daftar mandiri ataupun daftar ke kantor KPU. Jadi itu sangat gampang sekali, sangat mudah sekali. Dengan demikian, nanti kalau sudah kita masukkan ke dalam data pemilih, untuk selanjutnya dipastikan terdaftar sebagai daftar pemilih tetap untuk melaksanakan
pemilu dan pemilihan. Ada dua ya, pemilu dan pemilihan. Nah, apalagi ke depan kan berdasarkan putusan MK nomor 35 bahwa pemilu itu kan ada dua ya, pemilu nasional dan pemilu lokal. Nah, ini dipastikan dulu pemilihnya. Ya, pemilih ya. Ada peserta, ada pemilih, ada panitia. Nah, itu ada penyelenggara. Ya, penyelenggara kita semua yang ada di KPU sampai ke jajaran, di Bawaslu sampai ke jajaran ya. Peserta, partai politik, pasangan calon, bakal calon perseorangan. Pemilih, nah inilah yang kita pastikan. Nah, pemilih pun harus memenuhi, yang sudah memenuhi syarat harus terdaftar juga di DPT. Nah, memenuhi syarat tapi tidak terdaftar di DPT, nah inilah yang menjadi sumber permasalahan ini ke depan. Makanya pemilih yang sudah memilih masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, tolong dipastikan agar terdaftar menjadi DPT, daftar pemilih tetap. Nah, disampaikan kepada kami, kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu, yang untuk Rokan Hulu semua, warga Rokan Hulu di 16 kecamatan, 139 desa, 6 kelurahan ini. Nah, berdasarkan pemutakhiran kemarin kan ada sekitar 406.000 ya, lebih 406.000 sekian. Ketika di Pilkada kemarin kan di 389 ya, di 389. Nah, sekarang udah 406 ribuan daftar pemilih kita berdasarkan yang sudah kita mutakhirkan. Nah, jadi itu harapan kita, mari sama-sama sukseskan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Baik Pak, terima kasih. Kami sangat tertarik sekali dengan wawancara kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dan apa yang kita harapkan untuk masa-masa yang akan datang, untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu berikutnya dan pemilihan berikutnya dapat tercapai dengan baik. Baik Pak, semoga apa yang kita laksanakan ini bermanfaat bagi seluruh teman-teman pemilih. Mudah-mudahan sehat terus Pak ya. Oke, terima kasih, sukses Pak. semuanya. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.